Viral warga ramai-ramai hancurkan makam Habib palsu di Kabupaten Pemalang. Pembongkaran makam keramat kembali terjadi. Setelah kemarin terjadi pembongkaran 78 makam diduga palsu di Desa Ngalian, Wadas Lintang, Wonosobo, hari ini kejadian sama terjadi di Kabupaten Pemalang. Video pembongkaran makam diduga palsu ini pun beredar luas di media sosial. Mulanya sebuah makam berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum, TPU. Hai. Assalamualaikum. Dari mana, Mas? Hah? Cimahi. Oh, itu dari Cimahi. Dari Sumedang juga banyak. Assalamualaikum sahabat Nusantara dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Arza Rizah di channel kesayangan kita bersama, Arza Rizah Channel. Beberapa waktu yang lalu marak diberitakan tentang adanya makam palsu, dan banyak juga dari makam-makam tersebut yang kemudian dibongkar, digali, dan tidak ditemukan jasad di dalamnya. Artinya apa? Artinya dugaan makam palsu itu benar adanya. Gitu. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi di banyak tempat. Berbicara tentang kasus maraknya makam palsu, itu kita jadi bertanya-tanya, apa sih relevansinya, apa sih keuntungannya? Ya tentu saja banyak keuntungannya, tentu saja ujung-ujungnya adalah cuan. Sebagaimana kita tahu, apabila kita berwisata, masyarakat Indonesia itu kan sangat gemar sekali berwisata religi, mengunjungi makam-makam keramat, makam-makam tokoh yang dianggap keramat, yang berjasa menyebarkan agama gitu ya, seperti ziarah ke Wali Songo gitu. Nah, sebagaimana kita tahu, setiap kali kita berziarah ke tempat-tempat tersebut, pasti tidak terlepas dengan yang namanya konsumsi dan transportasi. Tentu ini akan sangat menguntungkan bagi pengusaha catering dan pengusaha layanan jasa transportasi. Selain itu juga kita tahulah bahwa di setiap makam itu pasti terdapat semacam kotak infak untuk memberikan sedekah gitu ya. Nah, ini pernah dikuak oleh seseorang bahwa setoran selama 1 tahun saja itu dari satu tempat, dari satu makam itu mencapai 5 karung. Nggak tahu nilainya berapa tepatnya. Gitu. Kemudian tidak hanya itu, kalau berbicara tentang makam palsu, itu tidak seberapa. Ada yang lebih parah lagi, yaitu makam seorang tokoh yang sudah jelas, sudah ada namanya, latar belakang historisnya jelas, siapa beliau, rekam jejaknya bagaimana, itu sudah jelas. Kemudian dibelokkan. Misalnya, contoh yang pernah terjadi ialah nama seorang pahlawan yang syahid di tangan Inggris dengan cara diputus lehernya, yaitu Eyang Sumodiningrat alias Eyang Singobarong, seorang panglima perang. Itu namanya dicatut dan kemudian makamnya dikloning, dibuat lagi makam seakan-akan makamnya Eyang Sumodiningrat itu di situ. Dan di situ namanya ditambahi dengan gelar Habib Toha bin Yahya. Memang dari banyaknya kasus makam palsu yang saya temukan itu banyak sekali, rata-rata kebanyakan namanya itu Habib di nisannya itu. Begitu juga makam-makam yang latar belakang historisnya jelas, tokohnya jelas, kemudian dibelokkan, namanya diubahnya itu menjadi nama Habib. Itu sungguh sangat melukai hati kita sebagai penerus atau anak cucu leluhur yang namanya dibelokkan, ya. Selain itu juga banyak haul-haul yang tidak jelas. Saya menyebutnya itu haul yang masih penuh dengan misteri. Contoh seperti beberapa bulan lalu pernah diselenggarakan haul di Solo, yang ketika saya cari tahu sebenarnya ini haulnya siapa sih? Ternyata haulnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang wafat, yang lahir dan wafat di Yaman dan tidak pernah menginjakkan kaki di Solo. Haulnya diadakan di Solo dan temanya, judulnya diberi judul Haul Solo. Padahal
itu haulnya Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang wafat di Yaman, cuma numpang untuk merayakan haul di Solo, tapi sudah berani-beraninya mencatut nama Solo. Ini bagi warga atau masyarakat yang tidak tahu latar belakang historis atau alur kasus pembelokan sejarah, pasti akan menganggap bahwa Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu adalah seseorang yang sudah banyak berjasa besar di Solo, karena haulnya saja sudah mencatut nama Solo. Atau begini, kalau kita memakai sudut pandang lain, Solo itu kan kota. Emangnya kapan Solo mati? Haul itu kan memperingati kematian seseorang. Ini kan lucu sekali. Dan tidak lama, tepatnya tanggal 29 Desember, ya kemarin lah, tanggal 29 Desember, hari Minggu, di Kota Malang diadakan juga haul. Haulnya Habib Al-Imamain. Ini seorang Habib juga tidak jelas. Yang dihauli tidak jelas rekam jejaknya, siapa dia, karena tidak terekam oleh radar sejarah masyarakat setempat. Bahkan masyarakat setempat pun banyak yang tidak tahu siapa itu Al-Imamain itu. Gitu. Nah, kebetulan ada teman saya yang sedang berlibur di Kota Malang, karena Malang itu kan tempat wisata ketika libur panjang ya. Saya mintain tolong teman saya, beliau seorang diri, saya minta tolong untuk melakukan liputan di sana. Dan hasil dari liputannya itu ditemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya adalah koordinator tidak tahu siapa yang dihauli itu. Kan lucu. Saking pundi, Bu? Saking Pasuruan. Oh, Pasuruan nih, Pasuruan. Assalamualaikum, Bang. Dari mana, Bang? Bandung. Oh, ini dari Bandung. Ini panitia, Bang. Dari Bandung ini, Bapak ini, Abah ini. Ya. Wah. Berapa hari di sini, Bang? 3 hari. Oh, 3 hari. Ya. Hallnya siapa ini, Bang? Apa? Hallnya siapa? Kalau yang mulia. Hah? Kalau yang Hallnya siapa? teman-teman mau ngalit. Oh iya. Oh, hallnya Yamu. Ya, Bang. Ya, ada, Bang. Nah, itu tadi koordinatornya. Ditanya, tidak tahu. Itu acara haulnya siapa. Yang dihauli itu siapa, tidak tahu. Kemudian, peserta dari Cimahi itu takut bersalaman dengan teman saya. Kenapa takut? Nggak tahu juga. Ini ternyata jauh-jauh. Assalamualaikum. Hai. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Dari mana, Mas? Hah? Cimahi. Oh, itu dari Cimahi. Dari Sumedang juga banyak. Terus ada penjual poster, penjual pakaian, ada juga poster juga dagangannya, dan posternya itu hanya menjual poster Habib. Dulu ketika saya kecil, ketika saya datang ke acara haul, banyak sekali penjual. Nah, ketika saya mengunjungi penjual poster, itu banyak sekali poster Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, poster gambar Ka'bah, atau gambar buruk, atau gambar khot kaligrafi Islam. Nah, ini di sini hanya posternya Habib. Di video saya sebelumnya kan saya mengatakan bahwa Habib ini hanya berusaha mengglorifikasi, mengorbit dirinya sendiri dan leluhurnya. Walaupun leluhurnya itu nggak punya jasa apa-apa. Tapi saya menduga mereka berusaha dengan segala cara untuk mengorbitkan Habibnya agar seolah-olah leluhurnya itu punya jasa dan peran di Indonesia. Ini Habib Umar. Abdullah. Habib Lutfi ini. Pak, niki hallnya sinten? Iya. Mau di makam apa? Iya, hallnya apa ini? Kalau ini masjid. Kalau makam keramatnya di situ jauh. Lah ya, hall yang ini ya, acara hall. Hallnya apa ini? Hanya apa saya? Haul. Lah, enggak tahu kamu. Lupa. Tapi sampean jual foto-foto ini tapi enggak tahu ya. Iya, lupa saya. Oh, lupa ya. Nah,
Oh gitu. Nggak tahu sejarahnya. Tahu. Apa? Lupa saya. Pahlawan, Pahlawan ini. kiai, Kiai ulama besar. lama ya. Kan Ambilkan dah. Wali Songo kan? Iya. Oh ini turunan Wali Songo. Oh Habib ini. Ya. Habib Imamen ya. Iya. Oh turunannya Wali Songo. Nggak tahu duriannya keberapa. Enggak tahu. Oh berarti duriannya Nabi ya. Iya jelas. Oh duriannya Nabi ya. Habib Anis kan. Habib Anis ya. Ya, Habib Oh gitu. kan betul. Iya, padahal leluhur Malang itu ada yang lebih keramat. Siapa itu? Ki Ageng Gribik. Oh, itu pahlawan nasional ya? Itu leluhur kota Malang. Ya. Ya itu orang zaman dulu yang tahu. Iya. Oh, sampean dari mana? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Cuman sekedar jualan ini ya. Ini teman saya yang jual bukan saya. Oh, ini. Bapak jual ini aja. Iya. Hmm, Kalau dia tahu semua itu. iya. Kalau saya nggak tahu ada hal ini karena saya itu orang Wahabi. Ini kan sekali setahun. 2 hari dari kemarin. Oh, ini. Iya. Oke. Karena banyak yang dari Pasuruan, dari banyak. Oke. Lumajang, Terima kasih informasinya ya. ya, dari Lumajang. Terus rata-rata jamaah yang hadir itu dari luar kota, yang terdekat saja itu dari Pasuruan. Dan warga setempat, warga Malang sendiri itu tidak tahu itu acara apa, tidak tahu. Makanya saya menduga ini sengaja dimobilisasi dari jauh dari luar kota karena yang datang itu ada yang dari Bandung, ada dari Sumedang, dari Jawa Barat mayoritas, yang terdekat dari Pasuruan. Karena di Pasuruan ada tokoh Habib juga. Sehingga kuat dugaan bahwa yang dimobilisasi yang dari Pasuruan itu ya jamaahnya Habib tersebut. Terus yang membuat saya kasihan gitu ya, santri dari Jakarta didatangkan langsung dari Jakarta ke Malang, sesampainya di Malang mendapatkan tugas sebagai petugas kebersihan. Dari Jakarta ini, Muhibin ini. Dari mana, Dek? Jakarta ini. Bersih-bersih. Setelah teman saya seorang diri loh itu meliput. Setelah teman saya dirasa cukup melakukan liputan, akhirnya menemui warga setempat dan berbincang-bincang ringan seputar haul Habib Al-Imamain itu. Dan ternyata warga setempat nggak ada yang tahu, banyak yang tidak tahu, atau sedikit sekali yang tahu. Aneh kan? Warga setempat loh, nggak tahu. Artinya memang benar kan? Bahwa Al-Imamain ini tidak terekam oleh radar sejarah, atau nggak jelas tokonya. Nah, ini asli pribumi dari Malang, ini sudah orang lama ini di Malang, di Sukun. Mulai dari kecil dia tahu tentang adanya makam Syekh atau Habib ya? Habib ya, makam Habib itu. Kalau dulu sepi Pak ya? Dulu sepi. Orang ke makamnya Syekh Habib ini nggak seramai sekarang. Iya. Dulu. Nah, padahal di sini itu ya ada makamnya putranya Sunan Gunung Jati, Maimunah, dia ada di Batu. Terus ada di Gunung Kawi, itu putranya Pangeran Diponegoro itu, Gunung Kawi itu. Kalau silsilahnya Habib ini tahu nggak? Nggak tahu juga. Oh nggak tahu ini. Nggak tahu. Ini asli pribumi, tetangganya makamnya Habib ini. Orang Malang sendiri tidak tahu tentang sejarahnya Habib ini. Gitu. Jadi yang meramaikan orang luar Bapak ya? Iya. Orang luar. Luar Jawa Bapak ya? Kalau Lampung Kalimantan dari. iya, kalau Malang sendiri tadi nggak ada. Nggak ada yang punya pondokan-pondokan. Iya, Itu yang ngerti silsilah. yang ngerti silsilah mungkin dia. Dan kacau ya kan? Iya. Oh ini mesti anak gue kalau pakai santri.
Jadi ini tetangganya makamnya Habib ya. Jadi sekarang kan banyak Pak, tentang polemik lah, rame kan sekarang ya. Jadi pribumi itu jangan sampai dibodohin sama orang-orang imigran ini sudah. Gitu. Hati-hati aja sudah. Itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada informasi yang luput saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Arza Riza, mohon bantuannya untuk like dan subscribe, dan bila berkenan tolong share ke teman kalian agar channel ini makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pribumi Pak dari Mustafa. Iya. Jadi ceramah-ceramah di sini tidak ada yang dari Habib. Jadi dari asli pribumi. Jadi Pak ya, ceramahnya itu dingin Bapak ya. Dingin. Di sini kota dingin, orangnya dingin, adem ayem ini orangnya ini. Asli dari pribumi Malang ini. Jadi di sini nggak laku Habib mungkin Bapak ya. Habib di sini tidak laku mungkin ya. Enggak ada. Nggak ada ya. Ini kan yang sering tahu kan itu di Ramayana. Sering kayak gitu ini. Jadi tidak tahu sejarahnya Bapak ya. Nggak tahu sejarah makam dulu itu sepi. Kalau kecilan saya loh, sepi, nggak ada yang tahu gitu kalau makamnya siapa? Habib Iman Amit siapa? Iman siapa gitu? Ya. Lupa, saya tidak tahu. Tadi saya tanya orang Bandung tidak tahu. Nggak tahu. Tanya orang Malang tidak tahu. Saya ingin tahu sejarahnya tentang di kota Malang ini loh. Gitu loh. Kok bisa ada hall rasa rame ini ya? Ternyata saya tanya itu Nggak tahu. orang jauh-jauh, orang Bandung, orang Serang gitu. Banyak orang. Iya, orang Jakarta tadi itu. Jakarta ada. Iya, yang ngambil sampah itu orang Jakarta. Luar kota Malang. Kalau orang Malang itu biasa. Iya. Biasa kalau itu masuk ada makan gitu ya biasa. Itu dulu aja nih sepi nggak ada itu. Mulai tahun kapan ramenya ini? Mungkin dapat 5 tahunan mungkin. Kayak biar sepi lagi. 5 tahunan baru bisa rame seperti ini. Iya. 5 tahun. Soalnya- namanya jelek dulu. Oh dulu. Masih dipagar tapi jelek. Nggak sebagus sekarang. Sekarang kan rapat gitu. Kan Iya. tidak kelihatan. Terus